Pemirsa, informasi adanya dana daerah yang tersimpan di bank terus memicu adu argumen dan data antara pemerintah daerah dengan Menteri Keuangan. Purbaya tegaskan data yang diterimanya dari Bank Indonesia bukan Kemenkeu. Usai Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka-bukaan ada dana daerah yang parkir di bank, sejumlah kepala daerah buka suara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung safari ke Mendagri dan Bank Indonesia untuk mengecek dana daerah Provinsi Jawa Barat. Sementara Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada triliunan dana daerah mengendap di bank. Data yang ada di Kemendagri itu angkanya itu sekitar 2,6 triliun dan itu bukan uang mengendap. Itu adalah uang kas pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disimpan di bank. Jabar kan kasnya nggak bisa disimpan di brankas, sehingga kas kita kan karena tidak bisa disimpan di brankas, kas kita ada di bank. Jadi bukan uang yang disimpan kemudian tidak digunakan, bukan. Nah, sedangkan di Provinsi Jawa Barat per hari ini seluruh uangnya tidak ada yang tersimpan di deposito. RKUD kita itu hanya di Bank Sumur. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah, ini nanti kan kita lihat lagi, tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Menteri Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Sementara Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa tegaskan bahwa data yang dia miliki berasal dari Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Pak, penegasan Pak, kalau dilihat datanya berbeda berarti yang didapatkan oleh pihak gubernur sampai yang dari BI. Itu kan dari data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke Bank Sentral. Harusnya itu yang betul. Sementara itu, Bank Indonesia mengeluarkan data per 15 Oktober 2025. Ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun. Di posisi ketiga ada kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun. Pemirsa, informasi sejumlah daerah yang memiliki simpanan di bank dengan nilai triliunan rupiah disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat rapat koordinasi di Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat ini, Purbaya menyoroti perbedaan data antara Bank Indonesia dengan Mendagri yang mencapai 18 triliun rupiah. Belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Tadi Pak Tito bilang bedanya dengan catatan di itu ada 18 triliun ya Pak ya, kalau dari kas daerah. Justru saya tanya-tanya 18 triliun itu kemana? Karena kalau Bank Sentral pasti ngikut, itu dari bank-bank di seluruh Indonesia termasuk di BI segitu tercatat. Kalau di Pemda kurang 18, mungkin Pemdanya kurang teliti ngitungnya Pak, nulisnya Pak. Kalau BI itu pasti udah di sistem semuanya. Jadi itu mesti diinvestigasi itu kemana yang selisih 18 triliun itu. Tapi nggak apa-apa, selama di daerah digunakan, itu udah bagus untuk mendorong ekonomi daerah. Jadi kuncinya itu. Jangan ditransfer ke pusat lagi uangnya, jangan taruh di bank Jakarta, tetap aja di bank daerah. Kalau banknya jelek dibetulin supaya uangnya betul. Pemirsa, Dinas Kesehatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Tangerang, Banten menemukan zat berbahaya pada tahu dan mie kuning. Zat pengawet makanan dan pewarna tekstil juga ditemukan pada sejumlah jenis makanan jajanan olahan di Pasar Gudang Tiga Raksa.
Dipimpin langsung Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, tim gabungan dari Dinas Kesehatan, BPOM Tangerang, Dinas Perikanan dan Dinas Perdagangan menyisir lapak-lapak pedagang di Pasar Gudang Tiga Raksa. Petugas memeriksa kehigienisan makanan dan sayuran juga obat-obatan yang dijual melalui uji lab cepat. Hasilnya ditemukan sejumlah makanan masih mengandung zat berbahaya seperti formalin dan boraks serta pewarna tekstil. Dari temuan ini, para pedagang yang menjual makanan dan terpapar zat berbahaya diberikan pembinaan. Sementara pemerintah Kabupaten Tangerang akan berkoordinasi dengan BPOM untuk menindak para produsen nakal. Ada beberapa temuan dari tahu dan juga mie kuning yang mengandung formalin, juga ada yang mengandung zat pewarna tekstil. Jadi ini kan tentunya tidak aman untuk konsumen atau masyarakat yang ada di sekitar Tiga Raksa ini. Langkah selanjutnya adalah dari Dinkes akan melakukan pembinaan terhadap pedagang, dari BPPOM akan melakukan pembinaan kepada distributor. Pemirsa, penyaluran bantuan langsung tunai tambahan yang seharusnya turun pada tanggal 20 Oktober lalu hingga kini masih belum cair seluruhnya. Kementerian Sosial beralasan BPS masih menyesuaikan data yang ada dengan fakta di lapangan. Bantuan langsung tunai tambahan hingga kini masih belum juga cair. Kantor pos di Jakarta Pusat pun terpantau sepi. Belum ada antrian penerima manfaat di dalam dan luar area kantor pos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf beralasan saat ini pencairan BLT menunggu proses verifikasi dan validasi data selesai. Tujuannya supaya BLT tepat sasaran. Nah, hari ini kita sedang verifikasi. Nah, yang sudah mulai kita salurkan adalah yang rekeningnya sudah siap. Ya, jadi yang lewat rekening dulu secara bertahap sudah kita proses, sekarang sudah lebih dari 10 juta, kemarin 8 juta, mungkin hari ini sudah lebih dari 10 juta dari 35 juta yang akan kita salurkan. Program BLT tambahan dikucurkan atas permintaan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar 17,2 juta keluarga dari sebelumnya 18,3 juta penerima. Total 35.046.783 keluarga akan menerima BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. BLT ini ditargetkan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Nantinya masing-masing penerima BLT mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000. Pembagian BLT berjalan selama 3 bulan sejak bulan Oktober hingga Desember 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.